Tuhan yang baik, ajar kami Tuhan mengerti bahwa apa yang kami ucapkan menjadi bukan hanya ucapan itu biasa, tapi menjadi doa. Doa itu artinya menjadi kenyataan. Dan kenyataan itu artinya kami memohon sesuatu agar Engkau memberikan yang terbaik, sehingga kami mengerti apa arti kenyataan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami Tuhan menjadi orang berdoa sesuai dengan kehendak Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Pagi yang begitu luar biasa menjelaskan kepada kita. Pagi ini Bapak Saudara sekalian, apakah kita sering berbicara dengan diri kita sendiri? Atau dalam bahasa anak muda sekarang namanya self-talk. Di dalam satu hari kita selalu ada percakapan dengan diri kita sendiri ribuan kali. Mengapa seorang pria atau wanita itu berbeda? Wanita banyak berbicara dengan dirinya sendiri itu melebihi 10 kali lipat dibanding laki-laki. Sehingga Bapak Saudara sekalian, ungkapan emosional itu adalah suatu perasaan yang mungkin menjadi kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara sekalian, mungkin ada beberapa kenyataan-kenyataan yang tidak bisa kita terima, sehingga kita tidak berdaya. Oleh sebab itu, akhirnya kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Berdoa itu artinya kita meminta sesuatu kepada yang lebih tinggi daripada kita. Supaya apa? Supaya ada pertolongan, supaya ada sesuatu yang diminta. Jangan heran Bapak Saudara sekalian, film-film zaman sekarang selalu memberikan suatu hal yang menarik, bahwa banyak doa-doa itu seperti mantra. Kenapa mantra? Mantra artinya dengan suatu ungkapan-ungkapan yang membuat ungkapan kita dapat didengar. Itulah yang disebut mantra. Sehingga orang mengatakan bahwa doa itu seberapa besar komat kamit kita. Apakah itu benar? Itu yang saya mau sampaikan. Tapi apakah benar bahwa doa itu perlu komat kamit atau doa itu perlu pengulangan-pengulangan yang nggak jelas supaya menjadi sesuatu yang jelas? Pertanyaan ini akan kita jawab di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Bapak Saudara, pagi ini, hanya dalam satu ayat ini kita akan melihat bahwa kata bertele-tele dalam bahasa Inggrisnya itu ada beberapa versi dalam Alkitab. Yang pertama adalah versi Alkitab terjemahan NIV mengatakan meaningless repetition, artinya pengulangan yang tidak punya arti. Di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris yang lain dengan versi RSV, empty phrases, ungkapan kosong. Kalau kita lihat secara jelas bahwa dua bahasa itu dalam versi Alkitab yang jelas kita melihat bahwa kata bertele-tele itu artinya suatu pengulangan yang tidak jelas sehingga ungkapan itu kosong. Bapak Saudara sekalian, kita perhatikan baik-baik kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar doa itu tidak perlu bertele-tele. Karena perhatikan baik-baik. Di ayat ke-8 mengatakan bahwa sebelum kita berdoa pun Tuhan tahu. Apalagi pada saat kita berdoa. Kalau gitu, ngapain kita berdoa? Kalau Tuhan tahu? Jawabannya adalah, kenapa kita berdoa? Berdoa adalah penyelarasan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Kemarin kan saya katakan bahwa biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi doa itu tidak perlu bertele-tele supaya apa? Penyelarasan antara keinginan kita dengan keinginan Tuhan klop. Maka doa itu bukan antroposentris. Mengapa saya katakan doa itu jangan antroposentris? Karena doa itu seperti apa yang dilakukan orang-orang yang tidak percaya. Bapak sekalian, pada saat Elia menghadapi para penyihir-penyihir, mereka berdoa komat kami terus mengulang-ulang. Supaya apa? Supaya dewanya mendengar doa-doanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Elia? Elia hanya berdoa berkata, Tuhan berikan kekuatan. Apa yang terjadi? Luar biasa. Dan bukan berarti doa itu tidak perlu diulang-ulang. Doa kadang-kadang kita ulang-ulang. Contoh, pada waktu Tuhan Yesus ketika sebelum disalib, dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Itu artinya doa yang seperti yang Yesus katakan, doa Bapa kami yang diulangin. Artinya apa Bapak sekalian? Jadi kalau saya mau terjemahan secara sederhana, doa yang bertele-tele maksudnya kalau di zaman now ini bicaranya jelas, yaitu supaya bansos, supaya panjat sosial, sehingga menjadi viral. Kalau udah viral apa? Kebenarannya kan nggak jelas, jadi hoax.
Tapi kenapa doa itu terus diungkapkan supaya orang tahu? Bapak sekalian, ingat prinsip iklan. Iklan itu artinya lakukan pengulangan beribu kali sehingga yang tadinya nggak benar jadi benar. Bukankah kita manusia senang dengan kebohongan-kebohongan? Bukankah kita manusia senang dengan hal yang berbau bohong supaya menjadi benar? Itulah yang Yesus katakan pada kita, bahwa doa itu nggak perlu bertele-tele. Yang penting penyelarasan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Dan yang menjadi tolak ukurnya adalah Tuhan sendiri. Itulah yang menyebabkan kita harus mengerti tentang doa itu, supaya kita memperjelas arti doa itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bertanya, ngapain kita berdoa kalau Tuhan tahu? Justru dengan kita berdoa, maka kita ada keinginan dan penyelarasan dengan maksudnya Tuhan. Kapan doa itu pasti terjawab? Saya katakan doa pasti terjawab kalau kita menjadi orang benar. Kapan kita menjadi orang benar? Lakukan bahwa kita adalah refleksi dari Tuhan yang benar itu. Bapak Saudara sekalian, itulah yang dikatakan daripada Alkitab ini kepada kita pagi ini. Supaya kita mengerti bahwa doa orang benar besar kuasanya. Itulah yang Yesus katakan pada kita, bahwa jikalau engkau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita mengerti maksud daripada Yesus datang ke dunia ini dan maksud daripada Yesus menyelamatkan dunia ini. Jadi Bapak Saudara sekalian, mari kalimat terakhir dari saya, waktu kita berdoa, jangan kita mengatakan bahwa kita yang paling apes sedunia, kita yang paling susah di dunia ini. Apapun masalah kita, apapun kontradiksi dalam hati kita, apapun pertanyaan-pertanyaan dalam batin kita, mari kita lihat perikop ini dengan jelas menjadi kebenaran yang menjadi berkat buat kita. Amin buat firman Tuhan.